Baik, selamat siang kepada Kak Wira. Untuk di awal, saya perkenalkan diri dulu. Saya ini Alif Hafiz, yang pada saat ini sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Malang, yaitu Bina Nusantara University. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ini ingin wawancara atau nanya-nanya sedikit nih tentang terkait perusahaan CV Sriwijaya Persada. Nah, apabila kakak berkenan, mungkin kakak bisa sharing-sharing lah terkait perusahaannya. Atau mungkin kepada Kak atau Bang Wira bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, uh, ini uh, s- perkenalkan nama saya Wira ya dari uh, CV Sriwijaya Putra Persada itu dari perusahaan Palembang yang bergerak di bidang ekspor kelapa ya, lebih tepatnya turunan kelapa ya yang udah berdiri dari sejak tahun 2020 atau 2019 ya, seingat saya. Nah, kayak gitu. Dan jabatan saya selaku sebagai kepala marketing atau CMO. Oke, baik. Jadi Bang Wira sebagai CMO ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya ingin nanya lebih spesifik nih. Perusahaan CV Sriwijaya Persada nih, dia itu perusahaan jenis apa? Apakah dia hanya berfokus di ekspor dan apakah dia hanya berfokus pada produk turunan kelapa? Dan menurut Kak Wira atau menurut Bang Wira, apakah produk kelapa ini masih berpotensi untuk memenangkan pasar di internasional? Oh, oke. Untuk yang pertama-tama, ya pasti untuk produk kelapa itu sendiri, untuk di perusahaan kami itu masih sangat berpotensi. Karena apa? Karena negara kita ini salah satu produsen kelapa nomor satu di dunia, nomor satu. Ya, kita masih tetap bersaing sama Thailand ya, setahu saya. Thailand. Ya, kalau untuk potensinya masih besar, ya masih besar. Tapi ya kalau dikatakan ke depannya apakah akan ganti produk atau enggak, bukan, lebih tepatnya bukan ganti produk, tapi lebih ke ekspansi bisnis saja, ekspansi ke bisnis mungkin wood pellet atau apa gitu. Jadi pemasukan tuh bukan hanya di satu industri aja, tapi bisa di tempat lain karena bisa kerjasama kan. Tapi masih satu ini apa? Satu industri yaitu ekspor. Udah. Oke, baik. Kalau boleh tahu, perusahaan Bapak ini, perusahaan Bang Wira ini, target marketnya siapa nih? Apakah minimarket atau supermarket atau retail-retail biasa, kayak distributor atau pengepul gitu? Untuk retail itu bukan, maksudnya untuk ekspor ya, ini yang pasti ya. Kalau untuk kelapa, kelapa ini kan jenis kelapa banyak ya. Ini contoh aja, kalau kemarin ekspor kelapa kering itu targetnya ke retail ya. Jadi retail itu dia jual lagi ke Bangladesh kemarin. Dia dari retail dijualnya lagi ke pabrik dan pabriknya olah lagi jadi ke minyak. Karena apa? Kemarin juga apa namanya sempat untuk dinawarin untuk beli minyaknya aja gitu ya, karena lebih lebih cepat diproses. Tapi karena uh, kalau beli kelapa kering lebih lebih murah harganya dan juga tidak ribet ya. Kalau beda cerita kalau sama minyak ya. Karena minyak itu biasanya mengirimannya biayanya itu lumayan besar. Ya, jadi kebanyakan kalau targetnya pastinya retail untuk kelapa. Tapi kalau udah minyak kelapa itu targetnya ke wholesaler atau grosiran atau ke lebih tepatnya pabrik ya, apa manufaktur lah bisa dibilang. Kalau udah masih apa yang turunan kelapa ini kan banyak ya. Nah itu kalau di bawah-bawah turunan kelapa yang belum diolah itu biasanya targetnya retail. Tapi Oh, kalau udah yang atas yang belum diolah, yang udah diolah itu biasanya targetnya supermarket karena udah dibuat brand, mau dibuat brand ya, wholesaler, grosiran itu tadi, supermarket sama pabrik, udah itu aja. oke, baik, cukup jelas sih. Em, Mungkin terkait kita tadi bahas potensi, terus keuntungan, mungkin kakak boleh atau Bang Wira boleh share apa saja sih kira-kira resiko ekspor nih? Apakah ada dari segi produksi ataukah pengiriman atau mungkin bisa aja ditipu gitu. Jadi ingin Wah tahu itu banyak. resiko. Wah, banyak kalau ekspor. Ekspor,
potensi memang besar ya. Keuntungan pasti lebih besar gitu ya. Kadang juga keuntungan lokal lebih besar juga gitu. Kadang karena di ekspor ini banyak banyak masalah kayak contoh ongkir mahal gitu. Ya kayak contoh gitu ya. Beda cerita kalau kita nih tempatnya di India ya. Lokasi kita ini jauh dari Eropa sana. Karena apalagi kalau kita mau ekspor ke Jepang ini contoh ya, saya bisa perumpamaan itu mau ekspor ke Jepang gitu ya. Kalau kita mau ekspor lewat India, India itu nggak perlu pakai kapal. Jadi ongkirnya lebih murah. Jadi kalau mau bersaing sama Indonesia, seharusnya menang India karena lokasinya lebih dekat sama Jepang karena dia lewat tinggal barat aja. Tapi kalau Indonesia ya harus lewat laut. Laut itu harus apa namanya resikonya juga lumayan tinggi. Ya contoh kayak bencana gitu ya, bencana alam dan lain sebagainya. Itu pentingnya asuransi. Tapi ya asuransi keluar biaya lagi. Ya, itu per satu kontainer ya untuk kelapa itu berapa ya? 1 juta. Ya tergantung sih, kalau minyak beda lagi. Itu kan kelapa kan banyak ya. Nah itu resikonya kalau kekurangan dari kita ini adalah lebih ke lokasinya aja. Lokasinya, kalau untuk segi produksi kita ada kekurangan. Karena Indonesia nomor satu di dunia untuk kelapanya. Kita masih bersaing sama Thailand. Cuman Thailand itu lebih dekat. Jadi kalau mau ekspor ke apa namanya kayak Amerika dan lain sebagainya, sebenarnya kita masih kalah sama Thailand. Padahal kita nomor satu produksi kelapa di dunia. Cuman Indonesia ini mungkin ya soal teknologinya masih kurang juga dan lain sebagainya. Mungkin butuh bantuan pemerintah juga gitu untuk bantu petani. Itu aja. Oke, baik. Cukup menarik sih. Kan kita menurut banyak orang awam ini jualan di pasar lokal aja sulit kan orang mengira. Nah, bahkan Ya, CV Sriwijaya Persada ini bisa menjangkau pasar luar negeri. Kira-kira gimana nih strategi marketingnya? Apakah pakai sosial media atau join komunitas? Gimana caranya bisa memancing buyer atau mendapatkan buyer di pasar internasional? Menurut strategi CV Sriwijaya. oke. Yang paling pertama adalah yang pasti produk dulu ya. Tentang sebelum kita mau jualan itu kan pastinya kepercayaan dulu ya. Kita tarik pelanggan ini sebenarnya percaya atau enggak dengan kita ini. Karena di industri ekspor ini kan kita uh, apa namanya berhubungan sama orang luar ya. Beda cerita kalau kita dalam lokal gitu. Orang lokal bisa aja datang ke tempat kita gitu. Kalau luar datang ke sini itu lumayan biayanya. Kasihan juga mereka kan. Nah, itu yang penting pastinya kepercayaan. Ya, kepercayaan itu narik interest dari si buyer kalau produk kita ini bagus gitu ya. Nah, yang pertama pastinya adalah kualitas produk kita. Reputasi kita ini bagus apa enggak. Nah, yang kedua, intinya kita enggak bohong ya. Kita enggak inilah, apa namanya, enggak dusta lah ya sama si buyer. Yang kedua, kalau untuk marketingnya, dari tadi yang kepercayaan, yang kedua adalah branding. Ya, branding mulai dari kita bikin sosial medianya, bikin email marketingnya, habis itu kalau kita meng-ads juga itu. Yang pentingnya adalah kalau mau kita branding yang profesional itu bikin website sebenarnya. Website ini, website perusahaan. Habis bikin website perusahaan itu harus bikin namanya company profile sama produk katalog. Nah, setelah itu kalau mau nyari buyernya ya sosial media bisa. Tapi bisa lewat ini ITPC, ITPC atau perwakilan dari negara luar. Jadi kalau kita mau dibantu jualan gitu, kita kan mau keluar negeri mau jualan kan nggak mungkin ya, butuh biaya besar gitu ya. Kita minta bantuan sama ITPC. Ya, ITPC adalah perwakilan dari negara luar ya, negara luar kayak gitu. Bisa pakai ads kok. Kalau bantuan mereka pakai ads bisa kok. Kalau kita jago nge-ads ya, nge-ads lebih tepatnya ngiklan ya di sosial media bisa. Intinya targetnya pas aja nge-email lah intinya per ini perusahaan retail dan lain sebagainya. ITPC cukup membantu gitu ya. Karena mereka kita juga tidak perlu keluar uang lagi untuk mereka gitu. Dan juga kita tidak perlu keluar uang lagi untuk pemasaran di luar negeri kayak gitu. Oke, siap. Cukup menarik sih. Oh, mungkin sebenarnya sih udah cukup sih informasinya dari yang Bapak Bang Wira sampaikan. Tapi mungkin saya ada tertarik sedikit terkait kondisi finansial perusahaan. Kira-kira kakak berkenan nggak untuk berbagi sedikit
tentang financial proyeksi perusahaan, atau kalaupun enggak juga nggak apa-apa karena itu informasi internal mungkin ya. Kira-kira gimana menurut tanggapan Bang Wira? Kalau untuk laporan keuangan itu di luar kendali saya sebenarnya, karena saya ini kepala marketing, bukan bagian keuangan, bukan finance ya. Itu biasanya keuangan itu diatur sama CFO atau finansial ya, bagian finansial. Jadi nggak bisa saya bantu. Itu pun juga harus izin dulu ke pemiliknya. Nggak bisa, nggak ngasal Bagi kayak gitu ekspornya ya. ngasihnya. Ya, itu privasi perusahaan sebenarnya. Oke, tapi kalau sejauh ini perusahaan alhamdulillah masih berjalan dan masih untung ya. Ya, Hmm. masih. Oke, berarti kesimpulannya industri ekspor ini masih cukup baik di Indonesia dan mungkin bisa dikembangkan juga untuk anak-anak muda gitu ya, Kak Wira. Ya, pasti untuk anak-anak muda. Karena ekspor itu dia ngikut negara. Kalau negara itu tidak mungkin hidup tanpa ekspor. Negara tidak bakal maju kalau ekspornya tidak tinggi, tidak bagus. Percayalah, kalau negara kebanyakan impor, pasti hancur negaranya. Iya. Ya, lihat aja lah. Afrika atau apa negara yang impornya banyak daripada ekspornya, pasti hancur negaranya. Oke, iya sih. Oke, Nah, Kayaknya mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan soalnya sudah cukup lengkap informasi yang Bang Wira sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Wira telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan memberikan sedikit informasi yang cukup menarik pada hari ini. hmm, Nah, semoga perusahaan Bang Wira dan timnya bisa berjalan dengan lancar dan sukses selalu. ya. Baik, terima kasih kepada Bang Wira. Selamat Oke, siang. makasih Mas Alif.